Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang sistem peredaran darah pada manusia. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang organnya, kemudian kita juga sudah mencoba untuk praktikum mengukur frekuensi denyut nadi. Nah, lalu kemudian sekarang kita tentang darah. Nah, darah memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama mengatur suhu tubuh, yang kedua mengangkut bahan-bahan metabolisme seperti oksigen dan zat makanan sisa metabolisme, yang ketiga membunuh kuman atau kekebalan, kemudian mengedarkan hormon dan enzim, mempertahankan pH tubuh, dan juga berfungsi untuk menutup luka. Kemudian darah, jika dilihat dari komponennya, darah itu ada komponen cair dan ada komponen yang padat. Komponen yang cair itu dikenal dengan plasma darah, yaitu cairan darah berwarna kekuningan, dan di dalam plasma darah ini mengandung 90% air dan zat terlarut. Nah, apa fungsinya? Fungsi plasma darah yaitu mengatur tekanan osmotik darah, kemudian membawa zat makanan ke seluruh tubuh, mengangkut sisa metabolisme dari tubuh. Nah, di dalam plasma darah, dia mengandung yang namanya fibrinogen dan juga serum. Fibrinogen adalah satu zat yang nanti akan berfungsi di dalam proses pembekuan darah. Dan serum itu adalah cairan kuning yang berfungsi mengandung antibodi, mengandung antibodi. Jadi maka serum juga bisa dikatakan sebagai membantu tubuh kita untuk melawan kuman. Dan serum ini adalah bagian yang tidak mengandung fibrinogen. Kemudian selain ada bagian yang cair, juga ada bagian yang padat. Nah, di bagian yang padat, sel darah merah ini, sel darah itu terbagi menjadi tiga. Ada tiga komponennya. Yang pertama adalah sel darah merah, dikenal dengan eritrosit. Nah, sel darah yang paling banyak jumlahnya, kurang lebih 5-6 juta per milimeter kubik tubuh kita. Kemudian sel darah merah ini memiliki masa hidup kurang lebih 120 hari. Lalu kemudian setelah 120 hari, sel darah merah kita ini akan dirombak dan akan dibentuk sel darah merah yang baru. Ya, jadi setiap 4 bulan sekali. Nah, makanya sangat baik sekali ya kalau misalkan kita sudah cukup umur, lalu kemudian kita mentransfusikan darah kita. Kemudian dibentuk di sumsum tulang. Nah, berbentuk sel darah merah berbentuk bulat pipih, kemudian dia tidak berinti, cekung di kedua sisinya atau dikenal dengan istilah bikonkaf. Nah, sel darah merah, kenapa dia dikatakan sel darah merah? Karena dia berwarna merah. Kemudian kenapa dia bisa berwarna merah? Karena dia punya hemoglobin. Ya, hemoglobin ini adalah pigmen darah membuat warna merah. Lalu kemudian dia mengandung zat besi. Hemoglobin ini bisa mengikat oksigen dan juga CO2. Ya, jadi fungsi dari sel darah merah adalah mengangkut oksigen dan CO2. Nah, si hemoglobin selain mengikat oksigen dan CO2, dia juga bisa mengikat karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini biasanya suka dihasilkan dari asap rokok. Ya, makanya hati-hati kalau misalkan kita berdekatan dengan orang yang merokok. Nah, nanti posisi daripada oksigen yang terikat oleh hemoglobin, nah itu bisa digantikan oleh CO. Nanti bisa berbahaya, ya. Juga ada sel darah putih atau dikenal dengan leukosit. Nah, leukosit ini ya berfungsi jumlah leukosit itu adalah jumlahnya 5.000 sampai 10.000. Dan dia bisa meningkat ketika tubuh kita terdeteksi ada infeksi, baik dari bakteri ataupun terinfeksi virus ya, maka leukosit akan meningkat. Karena leukosit itu berfungsi sebagai antibodi, dia berfungsi sebagai benteng pertahanan dalam tubuh kita, dan dia berfungsi untuk melawan benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Usia daripada leukosit itu sekitar 12 sampai 13 hari. Nah, leukosit ini ketika 12 sampai 13 hari dia mati, nanti akan dibentuk kembali. Dibentuknya di mana? Sama seperti sel darah merah, dibentuknya di sumsum tulang. Ya, bentuk di sumsum tulang. Kemudian leukosit juga bisa dibentuk di limfa, di kelenjar getah bening, dan leukosit ciri lainnya ya, leukosit ini bentuknya berubah-ubah. Ya, bentuknya berubah-ubah, dia memiliki inti dan dia dapat bergerak secara ameboid.
Nah, kemudian dia juga dapat menembus dinding kapiler. Nah, leukosit tadi sudah saya katakan berfungsi melindungi tubuh dari kuman-kuman penyakit, ya, seperti bakteri, contohnya bakteri ataupun virus. Nah, leukosit ini punya 5 bentuk. Ada yang dikenal dengan monosit, limfosit, neutrofil, eosinofil, dan basofil. Ya, untuk sistem imun kita itu adalah limfosit. Ya, nah, sel darah putih jumlahnya bisa melebihi normal dan juga bisa kurang dari jumlah normal. Kalau dia melebihi normal itu dikenal dengan istilah leukositosis. Dan yang kurang daripada jumlah normal itu dikenalnya dengan leukopenia. Nah, selain sel darah putih, nah ini bentuk sel darah putih ya, ada 5 bentuk sel darah putih. Nah, yang untuk antibodi kita itu adalah limfositnya. Selain sel darah putih, ada juga yang namanya keping darah atau dikenal dengan istilah trombosit. Ya, trombosit ini jumlahnya dalam tubuh kita sekitar 250.000 per milimeter kubik. Nah, dan trombosit punya waktu hidup 7-9 hari. Bentuknya tidak teratur dan dia tidak memiliki inti. Keping darah atau trombosit berperan dalam proses pembekuan darah. Nah, bagaimana skema pembekuan darah seperti yang ada di samping sini? Ya, ketika kita terluka, misalkan tangan kita tersayat atau terpotong atau jatuh, ya, trombosit ini akan pecah. Nah, kemudian dia akan mengeluarkan yang namanya enzim trombokinase atau dikenal juga dengan nama lain adalah tromboplastin. Nah, tromboplastin dengan bantuan kalsium 2+ dan vitamin K, dia ini bisa mengubah protrombin menjadi trombin. Ya. Nah, nanti trombinnya membantu dalam pengubahan fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, ketika sudah sampai membentuk benang-benang fibrin, maka luka kita akan tertutup. Itulah mengapa kalau ketika terluka, ketika terpotong atau jatuh yang membuat terkelupas kulit kita, maka dengan sendirinya itu akan sembuh karena kita punya salah satunya dibantu oleh si keping darah ini. Golongan darah, kalau sel darah merah, kalau golongan darah A, dia mengandung agglutinogen A, tapi agglutininnya adalah agglutinin beta. Golongan darah B, dia mengandung agglutinogen B, dan agglutininnya adalah agglutinin alfa. Golongan darah AB, dia sel darah merah mengandung agglutinogen A dan B, tapi tidak memiliki agglutinin. Golongan darah 0, sel darah merah tidak mengandung agglutinogen A dan B, tetapi dia punya agglutinin, yaitu alfa dan beta. Nah, berikut tabel transfusi darah. Ini tabelnya. Kalau transfusi darah berarti ada pendonor, ada resipien. Kalau pendonor itu yang harus diperhatikan adalah agglutinogennya, sedangkan resipien itu yang harus diperhatikan adalah agglutininnya. Ya. Jika golongan darah A ditransfusikan kepada golongan darah A, maka dia tidak terjadi penggumpalan. Ya. Golongan darah B ditransfusikan ke A, maka dia bisa menggumpal. Kenapa? Karena golongan darah B, si pendonor ini punya agglutinogen B. Si A punya agglutinin beta. Jadi, agglutinin beta bisa menggumpalkan agglutinogen B. Ya, jadi catatannya itu adalah agglutinin alfa tidak boleh bertemu dengan agglutinogen A. Agglutinin beta tidak boleh bertemu dengan agglutinogen B, ya, karena nanti bisa digumpalkan. Ini skemanya, skema golongan darah. Ya, kenapa golongan darah B? Di sini lihat ada keterangannya terjadi penggumpalan. Kenapa golongan darah B tidak bisa memberikan darahnya kepada golongan darah A? Karena golongan darah B punya agglutinogen B, sedangkan golongan darah A resipien
resipien, si penerima, punya aglutinin beta. Jadi aglutinin beta pada golongan darah A bisa menggumpalkan aglutinogen B dari si pendonor. Itu ya. Nah, itu tentang transfusi darah.